Perang antara kelompok milisi Palestina Hamas dengan Israel telah menyeret beberapa negara adidaya dunia untuk ikut andil dalam menyelesaikannya. Salah satu negara tersebut adalah Rusia, di mana Moskow meminta agar kedua pihak menahan diri. Namun dalam beberapa pernyataannya, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak menyampaikan bela sungkawa kepada rakyat Israel dan juga tidak mengutuk Hamas. Ini berbeda dengan yang dilakukan negara-negara Barat. Putin justru menyalahkan Barat dan Amerika Serikat atas serangan brutal tersebut dan menyerukan pembentukan negara Palestina. Pernyataan ini pun mendapat pujian dari Hamas. Sejumlah ahli menuduh Rusia mendukung Hamas dan Iran. Apalagi dengan fakta bahwa hubungan Moskow dengan Barat, yang menjadi sekutu Israel, memanas pasca serangan ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menambahkan suaranya pada kasus konflik ini. Со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года. Menyalahkan Moskow karena mendukung operasi Hamas dengan satu atau lain cara. Lantas, bagaimanakah aksi Rusia dalam mengecam dan mengutuk keras negara Israel? Setelah ini kita bahas satu persatu. Dalam sebuah laporan Foreign Policy in Focus, dukungan Rusia juga dikatakan terungkap. Sesaat sebelum serangan ke Israel, para pemimpin Hamas dan Jihad Islam diklaim memperoleh transfer uang dalam jumlah besar, menggunakan pertukaran mata uang kripto Garantes yang berlokasi di Moskow. Diketahui, Rusia merupakan wilayah yang paling tidak dapat dikendalikan Barat. Apalagi pasca serangannya ke Ukraina yang membuat negeri beruang putih terputus dari jaringan Barat. Penulisnya, Tatiana Ivanova, juga memaparkan bahwa Putin memiliki sejarah panjang dengan musuh Israel seperti Hizbullah dan Hamas. Menurutnya, saat ini Moskow sedang berupaya untuk membangun posisinya sebagai mediator konflik Timur Tengah yang efektif. Она, слава богу, для нее это очень хорошо, не пересекала даже границу Российской Федерации. Это было найдено у него в багаже при перемещении багажа из одного самолета. Itulah sebabnya, selama 2 hari terakhir, Putin mengulangi pernyataan bahwa serangan itu terjadi karena upaya Amerika Serikat untuk memonopoli pengaturan konflik antara Israel dan Hamas dan tidak diikut-sertakannya Rusia dalam perundingan normalisasi Timur Tengah, tulisnya Alhir Peken, dikutip Senin. Secara taktis, perang skala besar antara Hamas dan Israel dan kemungkinan eskalasinya di seluruh kawasan akan membantu Rusia mengalihkan perhatian masyarakat dunia dari agresi dan kejahatan perangnya di Ukraina, katanya. И тем самым на практике содействовали укреплению ключевой миссии ОДКБ как региональной оборонительной структуры, ответственной за поддержание. Permainan Putin dalam kancah geopolitik di Timur Tengah ini menurutnya juga dilakukan karena presiden itu terlatih dalam melakukan apa yang disebut aktivitas subversif saat bertugas di KGB Soviet. Ivanova menyoroti aktivitas tersebut dengan keterlibatan tidak langsung Rusia dalam Perang Suriah melalui pemboman udara dan kelompok paramiliter swasta Wagner. Ia juga menambahkan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat dalam menyerang Israel dalam kacamata Rusia. Pasalnya, ada perpecahan masyarakat di Israel, gesekan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu, dan tidak adanya Ketua DPR Amerika Serikat saat ini.
Meningkatnya jumlah korban warga Palestina di Gaza akibat operasi pembalasan juga akan memberikan kesempatan kepada Kremlin untuk melegitimasi serangan udaranya terhadap Ukraina, yang membunuh warga sipil dan merusak infrastruktur sipil, tambahnya. כבוד ראש הממשלה, פנינו אלינו עם בקשה לחנינה לאזרחית ישראלית שהייתה נעצרת עם סמים בתיק. Хочу отметить в этом также и... Rusia juga berharap, menurut ideologis dunia Rusia Alexander Dugin, bahwa konflik tidak akan terbatas pada dua pihak dan sekutu terdekatnya. Iran, Suriah, dan Lebanon serta Hizbullah akan terlibat, jelasnya. Jika ini terjadi, Putin akan mempunyai peluang lain untuk membalas dendam kepada Barat, kali ini di panggung internasional, tambahnya. Amerika Serikat melontarkan kecaman terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin karena menyalahkan Ukraina dan negara-negara Barat atas kerusuhan anti-Israel di sebuah bandara di Dagestan yang mayoritas penduduknya Muslim. Putin menuduh Ukraina dan agen layanan khusus Barat setelah masa menyerbu Minggu 29 Oktober 2023 malam ke Bandara Makhachkala di Kaukasus Utara Rusia dan menuntut untuk menemukan penumpang Yahudi di pesawat yang tiba dari Israel. Ketika ditanya mengenai tuduhan Putin terhadap Barat, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby berkata dengan sinis, "Bukankah itu lucu?" Retorika klasik Rusia, ketika terjadi sesuatu yang buruk di negara Anda menyalahkan orang lain, katanya dalam pengarahan di Gedung Putih, dikutip The Guardian. Barat tidak ada hubungannya dengan hal ini. Ini hanyalah kebencian, kefanatikan dan intimidasi, murni dan sederhana, kata Kirby. Beberapa orang akan membandingkannya dengan pogrom di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dan saya pikir itu mungkin deskripsi yang tepat, mengingat video yang kita lihat di luar sana, katanya tentang serangan anti-Yahudi. Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller sebelumnya menyebut tuduhan Rusia mengenai keterlibatan Ukraina tidak masuk akal. Kami menyerukan kepada pihak berwenang Rusia untuk secara terbuka mengecam protes yang penuh kekerasan ini, meminta pertanggungjawaban siapapun yang terlibat dan menjamin keselamatan warga Israel dan Yahudi di Rusia, kata Miller. Ukraina yang diinvasi Rusia tahun lalu juga menolak keras tuduhan tersebut dan menunjuk pada antisemitisme yang mengakar di Rusia. Sebelumnya, Rusia menyalahkan campur tangan eksternal atas kerusuhan anti-Israel yang menutup bandara di wilayah mayoritas Muslim itu. Sebelumnya masa menyerbu setelah beredar rumor bahwa ada penerbangan yang tiba dari Israel. Peristiwa kemarin di Bandara Makhachkala, sebagian besar, merupakan akibat dari campur tangan eksternal, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Dengan latar belakang tayangan TV yang menunjukkan kengerian yang terjadi di jalur Gaza, kematian banyak orang, anak-anak, orang tua, sangat mudah bagi musuh untuk mengambil keuntungan dan memprovokasi situasi tersebut, katanya lagi.